Sekarang juga, alhamdulillah juga Teh Afika sudah bergabung pada virtual Zoom hari ini. Namun sebelum mulai kegiatan, ada baiknya jika yang tidak berhalangan hadir untuk bisa on cam atau nyalakan dulu nih kameranya biar kita lihat wajah cantik sama gantengnya ya Teh. Ya, benar banget nih Teh. Yuk teman-teman di on cam dulu sebentar. Udah ada Teh Afika pemateri hari ini udah on cam, udah siap sekali. Halo Teh Afika. Oke, alhamdulillah ya sebagian sudah on cam. Baiklah, kegiatan hari ini akan segera dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Akang Teteh dan semua seluruh anggota LEPIM UPI Purwakarta. Sebelumnya apa kabarnya nih? Baik, Teh. Oke, alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin ya Robbal Alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di virtual room saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Profesor Tumwidi, MID, MSc, PhD, selaku Direktur UPI Purwakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Idat Mukodat, MPD, selaku Wakil Direktur UPI Purwakarta. Yang kami hormati Bapak Syifaul Fuada, SPD, MT, selaku Pembina LEPIM UPI Purwakarta. Yang kami hormati Teh Nazifa, selaku Ketua LEPIM UPI Purwakarta. Yang kami hormati Teh Rifa Alia Syahidah selaku Ketua Pelaksana LEPIM Multimedia Kelas 2021, yang kami hormati Teh Afika Rianti selaku pemateri LEPIM Multimedia Kelas pada hari ini, serta rekan ilmiah seluruh anggota LEPIM UPI Purwakarta yang kami banggakan. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku pembawa acara untuk kegiatan LEPIM Multimedia Class pada hari kedua ini. Halo semua, perkenalkan aku Devi Anda Safila dan bersama partner aku hari ini yaitu Meilia Cahya. Kami ucapkan selamat bergabung kembali di acara LEPIM Multimedia Class 2021. Oke, untuk nambah semangat minggu pagi nih, gimana nih Teh kalau misalkan kita tes dulu jargon LEPIM Multimedia Kelas dulu nih Teh, gimana? Boleh banget nih Teh. Gimana nih teman-teman masih ingat nggak sih jargonnya? Gimana teman-teman masih ingat nggak? Mungkin boleh Teh dipraktekkan ulang. Iya, mungkin ada yang lupa nih Teh, dan juga aku lihat ada yang baru bergabung hari ini. Kemarin kayaknya sepertinya nggak ikut sih Teh. Aku ulang dulu ya. Contohin ulang. Kalau misalkan aku bilang LEPIM Multimedia Class 2021, nanti teman-teman bisa jawab Unmesh, Animasi and Games. Gimana nih? Udah pada bisa belum ya jargonnya? Ayo Teh, siap Teh. Oke. Siap Udah pada Teh. siap ya? Oke, siap Teh. Kita mulai aja ya. Abawanya mulai dari aku. LEPIM Multimedia Kelas 2021. Unmesh, animasi, and Animasi. games. Wah, Teh Meli, kayaknya masih kurang semangat nih. Ayo dong teman-teman di-unmute dulu mikrofonnya dan lebih kerasin lagi nih suaranya. Lebih semangat lagi di hari Minggu ini. Iya nih Teh, ternyata masih banyak yang unmute. Suaranya masih kurang. Mungkin kita coba sekali lagi ya. Mungkin yang belum on mic, di on mic-kan dulu. Gimana nih? Udah pada siap belum? Ayo Teh, siap Teh. Oke, aku mulai ya. LEPIM Multimedia Kelas 2021. Unmesh, animasi, and games. Alhamdulillah nih Teh. Kayaknya udah pada semangat banget buat mulai kegiatan LEPIM Multimedia Kelas hari ini. Oke, baiklah. Sebelum memasuki ke acara inti hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu adanya sesi pembukaan. Kedua, sambutan pembina LEPIM UPI Purwakarta oleh Bapak Syifaul Fuada, SPD MT. Ketiga, sesi pelatihan
permainan digital sederhana oleh Teh Afika. Keempat, adanya sesi ice breaking. Kelima, sesi dokumentasi. Dan terakhir yaitu penutupan. Baiklah, kita ke agenda selanjutnya. Akan ada sambutan dari Pembina LEPIM UPI Purwakarta kepada Bapak Syifau Puada, dipersilakan. Sepertinya untuk Pak Fuadnya belum hadir nih, Teh. Mungkin ada terkendala jaringan atau gimana? Mungkin bisa Sepertinya kita lanjut aja ya, Teh, untuk mengefektifkan mungkin waktu. ya boleh Teh. Kita langsung ke sesi ini dulu ya Teh. Langsung sesi kepelatihan. Gimana Teh? Baiklah teman-teman. Baik, untuk mengefektifkan waktu hari ini, kita langsung saja nih ke kegiatan inti, yaitu pelatihan permainan digital sederhana yang akan disampaikan langsung oleh Teh Afika dan dipandu oleh moderator hari ini, yaitu Teh Aisyah. Untuk Teh Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Aisyah Cinta Putri Wibawa, akrab dipanggil Aisyah. Aku dari jurusan Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi semester 3. Nah, kali ini aku diberikan kesempatan untuk menjadi moderator memandu kegiatan pelatihan hari ini. Pembahasan pematerian hari ini yaitu mengenai pelatihan permainan sederhana digital yang nantinya akan dibahas langsung bersama Teh Afika selaku pemateri. Namun, sebelum memulai ke acara inti, izinkan aku untuk membaca terlebih dahulu CV dari pemateri hari ini. Baik, profil, nama lengkap, Afika Rianti, tempat tanggal lahir, Ngawi, Jawa Timur, 8 Maret 2001, kebangsaan Indonesia, agama Islam, usia 20 tahun, status sebagai mahasiswa, pendidikan, jurusan Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, Kampus Purwakarta, dan kegemaran menggambar. Boleh di slide ke bawah, Teh. Nah, untuk riwayat pendidikannya yaitu TK Dharma Wanita tahun 2005 sampai 2006, SD Negeri Karanggeneng 1 tahun 2006 sampai 2013, SMP Negeri 2 Pitu tahun 2013 sampai 2016, SMA Negeri 1 Ngawi tahun 2016 sampai 2019, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, adapun organisasi dan forum yang diikuti yaitu Language and Culture Club atau LCC sebagai anggota divisi Bahasa Inggris, Kumpulan Barudak Seni atau Kubus sebagai pengurus divisi Seni Rupa, dan Lintar UPI Purwakarta sebagai pengurus divisi Kerohanian. Dan skills-nya banyak nih teman-teman, diantaranya yaitu Microsoft Office, Design, Programming, Database, Analis, English, dan Teamwork. Untuk kontaknya bisa dicatat ya teman-teman. Untuk nomor WhatsApp-nya yaitu 085791771939. Untuk alamat emailnya afika@upi.edu dan untuk alamatnya di Bekasi, Jawa Barat. Baik, itulah pemaparan CV yang luar biasa dari pemateri kita hari ini. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu hari ini, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pelatihan permainan sederhana digital. Oh iya, teman-teman, boleh juga ya langsung dipraktekkan bersama sambil mengikuti pelatihan hari ini, karena nantinya diharapkan juga untuk teman-teman semua bisa mengupload hasil karya terbaiknya. Dan untuk hasil karya yang terbaik dan terkreatif tentunya akan mendapatkan reward dari pihak panitia multimedia kelas 2021.
Oleh karena itu, boleh dipersiapkan dulu nih aplikasi Scratch-nya ya, teman-teman. Sebelumnya, aku kembalikan ke MC terlebih dahulu. Baik, karena tadi sambutannya kita pending dulu ya, dan juga sekarang Bapak Syifal Fuada sudah bergabung dengan kita. Mungkin kepada Bapak Syifal Fuada dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Oke, ini mohon maaf ya saya telat bergabung. Iya Bapak, tidak apa-apa. Karena terjadi kesalahpahaman kemarin. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu sehat ya dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan workshop di hari kedua ini. Ya intinya saya sebagai pembina LEPIM UPI Purwakarta mengapresiasi penuh atas terselenggaranya kegiatan ini. Jadi komunitas LEPIM Purwakarta itu tidak hanya berkutat ke karya tulis ilmiah saja ya, namun juga ke ranah rekayasa digital. Nah, mudah-mudahan dengan adanya prodi baru ya MKB dan juga Sistel, ya, harapannya nanti ada rekayasa hardware ya mungkin nanti ada pelatihan robot atau semacamnya gitu. Intinya berkaitan dengan hardware. Kalau untuk tahun ini rekayasa digital gitu ya kegiatannya. Nah, inilah yang barangkali menjadi nilai tambah ya bagi komunitas kita. Bagi para peserta yang mengikuti kegiatan ini, silahkan disimak dengan baik sampai akhir ya. Saya mendukung penuh. Harapannya setelah kegiatan ini Anda semua dapat mengeksplorasi lebih lanjut ya, karena untuk menghasilkan karya yang baik, karya yang diterima oleh semua orang, nah itu perlu proses ya. Kalau dalam rekayasa perangkat lunak ya, itu kan perlu membuat storyboard terlebih dahulu ya. Kemudian dari storyboard tersebut diturunkan menjadi flowchart ya. Nah, dari flowchart tersebut barulah memulai pekerjaan ya. Kemudian dikompil hasilnya, kalau tidak sesuai ekspektasi ya direvisi gitu. Nah, kemudian prosesnya seperti yang awal tadi ya. Membuat flowchart, kemudian memulai pekerjaan lagi, dikompil, revisi, terus seperti itu. Nah, kalau sekarang cukup coba-coba saja dulu ya. Jadi fungsi ini, fungsi itu ya diutak-atik. Kalau sudah terbiasa, maka akan mudah dalam memecahkan case-case tertentu. Gitu. Ya intinya tergantung dari seberapa jauh Anda mengeksplorasi apa yang sudah didapatkan dari pelatihan ini. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini ya bisa menjadi hobi baru barangkali yang dapat menstimulus ide dalam membuat karya tulis ilmiah ya, atau ide-ide untuk mengikuti lomba ya, misalnya LIDM ya yang sekarang berlangsung, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Itu perlombaan baru yang diselenggarakan oleh Kemdikbud-Dikti ya, betul. Dulu zaman saya kuliah itu belum ada itu. Jadi mulainya tahun 2017. Nah, itu kalau dibuat level itu selevel dengan Pimnas ya. Nah, alhamdulillah UPI Purwakarta mengirimkan 2 wakil ya yang lolos kalau nggak salah informasinya. Yang mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi pada intinya LEPIM UPI Purwakarta ini akan menyokong 2 kompetisi sekaligus ya. Ini hajatan kompetisi nasional yaitu PKM ya, ini kaitannya dengan karya tulis ilmiah sampai Pimnas. Kemudian untuk yang rekayasa digital ini untuk menyokong kegiatan LIDM ya, dan juga kegiatan lomba game edukasi. Itu bisa dicari nanti ya oleh adik-adik. Lomba tersebut diselenggarakan setahun sekali ya, itu oleh Kemdikbud. Nanti bisa dicari nih, lomba game edukasi. Gitu. Nah, tentu ini akan sangat luar biasa ya, saya kira. Terakhir
saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri ya, Afika sama Sadam yang sudah meluangkan waktunya barangkali ya, ini hari Minggu tapi Sabtu Minggu ya, kemarin kan hari libur nih kuliahnya, tapi masih menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman yang luar biasa dan juga pengetahuannya ke adik-adik LPM UPI Purwakarta. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, silakan dilanjut, ini mohon maaf nih sambutannya di tengah-tengah acara. Mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik ya. Oke itu saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas kata-kata sambutannya, arahan ke depannya, serta kata-kata semangatnya untuk minggu hari ini. Baiklah, mungkin langsung saja ya kita kembali lagi ke pemateri inti hari ini, dan saya kembali lagi ke moderator yaitu Teh Aisyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu hari ini, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pelatihan permainan sederhana digital yang dimana 1 jam ke depan akan dipandu langsung bersama Teh Afika selaku pemateri. Untuk Teh Afika, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Teh. Terdengar, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu di Zoom meeting pagi ini. Nah, pertama-tama perkenalkan saya Afika dari kelas 5 HPSDI. Nah, salam kenal semuanya. Nah, sebelum memulai materi, saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh semuanya karena telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi materi di kelas pembuatan permainan sederhana ini. Nah, langsung saja untuk materinya, saya mulai. Izinkan saya untuk share screen. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Teh. Nah, langsung saja saya mulai. Nah, materi kali ini yaitu tentang pembuatan permainan sederhana. Adapun aplikasi yang akan digunakan yaitu Scratch. Nah, lanjut pengertian permainan. Nah, mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi dengan kata permainan. Nah, tapi sebenarnya apa sih arti permainan itu? Nah, permainan atau dalam bahasa Inggris disebut game adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain, yang pada umumnya digunakan untuk hiburan. Nah, selain itu, game juga bisa digunakan sebagai alat pendidikan seperti media pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk jenis game berdasarkan platform di sini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada handheld game, console game, mobile game, dan PC game. Untuk handheld game itu adalah game genggam yang biasanya ada alat pengendali permainan seperti stick PS. Nah, contohnya adalah ini. Kemudian untuk console game adalah game yang hampir sama dengan handheld game, tapi di sini pada umumnya kendali atau kontrolnya ada di permainan tersebut. Jadi tidak ada sticknya gini. Nah, kemudian untuk mobile game adalah game yang ada di HP. Selanjutnya untuk PC game yaitu game yang ada di komputer. Nah, kemudian jenis game berdasarkan genre. Nah, itu ada action, adventure, role playing, shooter, sport, simulation, education, racing, strategi, dan lain-lain. Nah, biasanya teman-teman kalau menggunakan Play Store dan mau download game di situ udah ada genrenya, jadi bisa menyesuaikan. Nah, selanjutnya cara membuat game. Jadi kan setelah mengetahui tentang jenis dan definisi tadi, kita bisa belajar mulai dari cara membuat game. Nah, pertama kita tuh harus menentukan game yang akan dibuat itu apa. Nah, di sini kita bisa menentukan tujuannya. Pertama, kita ingin membuatnya untuk bermain saja atau pembelajaran dan seterusnya. Nah, setelah menentukan game apa yang akan dibuat, kita harus membuat konsep. Di sini konsep berisi tentang detail dari game yang akan dibuat. Nah, bisa saja isinya tentang seperti apa dan bagaimana game akan dijalankan. Nah, selanjutnya menentukan software. Nah, software di sini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk merealisasikan konsep game. Nah, untuk softwarenya kan bermacam-macam, tapi yang perlu kita perhatikan itu nggak cuma softwarenya,
Karena meskipun softwarenya bagus, tapi jika kita tidak menguasainya, mungkin kita juga akan susah. Jadi di sini disesuaikan lagi dengan kemampuan kita. Nah, beberapa software yang dapat kita gunakan antara lain GameMaker, Stencil, Unity, RPG Maker, dan salah satunya juga tadi Scratch yang akan kita praktikkan nanti. Nah, selanjutnya ada coding. Nah, coding itu membuat atau menulis kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Jadi coding itu erat hubungannya dengan algoritma. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak algoritma itu apa? Nah, mungkin dari teteh-teteh atau yang dari PSTI atau Sistel pasti sudah diajarikan tentang algoritma. Nah, kira-kira algoritma itu apa sih? Izin menjawab, Teh. Ya, Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan. ya bisa dibilang seperti itu. Nah, kan langkah-langkah. Jadi kalau kita bahas tentang langkah-langkah itu seperti alur berpikir atau urutan. Jadi kita harus tahu urutannya ketika kita membuat game. Langkah pertama yang akan dilakukan itu apa gitu. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang Scratch. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang pernah tahu atau pernah mencoba Scratch itu gimana? Belum, Teh. Belum, Teh. Ya, berarti saya jelaskan sedikit ya. Scratch itu adalah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran. Nah, jadi pemula di sini bisa belajar dengan mudah gitu. Terus kemudian Scratch itu tidak hanya bisa digunakan untuk membuat game saja, tetapi juga bisa membuat animasi, permainan, media pembelajaran, dan kreasi menarik lainnya. Nah, terus selanjutnya untuk alasan. Nah, kenapa di sini memilih Scratch? Nah, yang pertama karena semua fitur di sini gratis, jadi kita tidak perlu membayar. Selanjutnya tersedia dalam versi online dan offline. Nah, jika teman-teman ada masalah dalam penyimpanan, maka lebih baik menggunakan versi online, sehingga tidak perlu download dulu. Nah, kemudian ketiga, tidak perlu coding manual, karena bahasa yang digunakan di sini berupa bahasa seperti visual. Jadi kita hanya perlu drag and drop saja, terus tidak perlu membutuhkan keahlian di bahasa pemrograman tertentu, seperti bahasa C, JavaScript, dan lainnya. Nah, selanjutnya, game Scratch ini, aplikasi Scratch ini juga mudah digunakan. Jadi kita tidak perlu menggunakan gadget dengan spesifikasi khusus. Selain itu, tampilannya juga mudah dipahami. Kemudian lanjut ke jenis Scratch. Nah, Scratch di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada Scratch Junior dan Scratch biasa. Untuk Scratch Junior, itu untuk anak usia 5-7 tahun. Kemudian untuk Scratch yang biasa, itu untuk anak usia 8-16 tahun. Nah, meskipun ini dibuat untuk anak-anak, tapi bukan berarti orang dewasa tidak bisa. Karena kan kita kadang juga perlu belajar untuk mengajarkan kepada anak-anak itu. Seperti anak PG PAUD atau PGSD bisa mengajarkan juga. Nah, teman-teman mungkin bisa mengakses websitenya melalui link berikut itu. Mungkin dari PDD udah di-share ya tadi di awal. Nah, mungkin nanti bisa dicoba karena tapi untuk saat ini tidak dulu nggak apa karena kan nanti kita akan fokus ke Scratch yang biasa. Nah, kemudian di bawah di sini ada link untuk ke Google Drive, mungkin dari teman-teman yang mau download versi aplikasinya. Nah, di Google Drive tersebut, di sini tersedia. Sudah saya tambahkan dua aplikasi. Yang pertama ada Scratch biasa, kemudian di bawahnya ada Scratch Junior. Jadi teman-teman bisa download. Nah, tapi di sini dilihat ukurannya lumayan besar, yaitu sekitar 100 MB gitu. Nah, lanjut ke Scratch Junior ya. Di sini sedikit dibahas. Di Scratch Junior di sini tersedia dalam versi aplikasi di Play Store. Jadi kalian kalau mau downloadnya Scratch Junior bisa mencarinya di Play Store, kemudian diinstal. Nah, tampilan awalnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ketika kita masuk ke halaman home, terus kita masuk ke sini. Nah, di tampilan di sini tuh nggak ada tulisan, lebih berfokus ke gambar karena kan ini digunakan untuk anak usia PG PAUD gitu, usia PAUD. Nah, selanjutnya Scratch yang biasa.
Nah, untuk yang spread ini adalah yang akan kita gunakan karena menurut kita ini sudah sesuai gitu. Buat kita di sini, ntar halamannya seperti ini. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama ada menu, di atas itu yang header. Di sini ada pemilihan bahasa, berkas, penting, dan pilihan apakah program kita akan di-share atau tidak. Selanjutnya, di bagian blok kode di sini akan ada kode-kode yang dapat kita gunakan. Di sini sudah dikelompokkan berdasarkan gerakan, tampilan, suara, kejadian, dan lain-lain. Setelah itu ada area script. Di area script di sini adalah tempat di mana kita dapat merangkai kode kita. Selanjutnya di canvas. Nah, ini adalah tampilan dari program yang kita buat. Untuk menambahkan kucing seperti ini, bisa diambil dari sprite. Sprite ini seperti karakter gitu. Kemudian untuk mengganti latar belakangnya, kita bisa memilih di background. Nah, mungkin untuk pengenalan sprite-nya seperti itu saja. Kemudian kita akan melakukan praktek. Nah, mungkin dari tim PDD bisa share screen untuk halaman yang ini. Nah, linknya saya kirim di chat itu. Baik, untuk tim PDD boleh tolong dibantu untuk di-share. Oh ya, untuk itu yang nomornya dihapus aja, jadi sampai scratch with edu gitu. Yang di URL di atasnya kan ada gambar kunci. Ya, sampai meet edu saja. Oke, dihapus. Oke, terus. Nah, tadi kan sudah ada linknya, teman-teman bisa mengunjunginya gitu. Nah, di halaman awal tampilannya seperti ini. Nah, mungkin bisa di-scroll ke bawah. Nah, sampai di situ dulu. Nah, di sini itu ada contoh-contoh karya yang dibuat orang lain. Nah, apabila kita klik di situ akan ditampilkan itu program mereka seperti apa. Nah, mungkin tim PDD bisa diklik salah satunya. Nah, ya bisa diklik. Nah, ini adalah salah satu program yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi program kita itu juga bisa di-share secara umum. Mungkin masih agak loading. Nah, ditunggu dulu. Nah, bisa diklik untuk memulainya pakai bendera hijau itu, diklik aja. Nah, di situ kan ada kan emoji maker. Nah, coba diklik face atau S-nya. Nah, di situ bisa diubah gitu, diklik satu persatu. Nah, itu untuk mengetes. Nah, itu adalah salah satu bentuk program yang bisa dibuat gitu. Mungkin bisa kembali lagi diklik tulisan scratch di dekatnya tulisan create atau emoji maker sampingnya. Ya, turun ke bawah, naik lagi. Naik lagi tulisan yang warna oranye. Ya, atau kembali juga boleh ke halaman awal tadi. Nah, kemudian setelah mengetahui salah satu contoh programnya, kalian bisa langsung mencoba yang lain seperti dipilih ekspor. Kalau kita memilih ekspor, di situ akan diperlihatkan gitu proyek orang lain. Lebih luas kan tadi cuma beberapa proyek yang dipilihkan. Nah, kemudian kalau dipilih yang ideas, yang ide di situ, sampingnya lagi kan ada explore, terus sampingnya yang ideas. Dekatnya apa? Sampingnya lagi ya. Ya, di situ. Boleh diklik ya. Maaf ya, tadi pilih yang mana ya? Iya, sampingnya about gitu dekatnya. Yang ideas. Ya, di situ. Nah, di sini di scroll ke bawah, di situ kan ada apa yang akan kamu buat. Nah, terus di scroll lagi. Nah, di sini ada apa ya, contoh-contoh jenis programnya gitu. Pertama, kita bisa membuat dari menganimasikan nama, kemudian membayangkan dunia yang akan kita buat, atau membuat game kejar-kejaran. Nah, di scroll ke bawah lagi. Nah, itu kan adalah contoh-contohnya. Kita juga bisa membuat sebuah
cerita atau film sederhana, terus kita juga bisa membuat sebuah musik. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat game, kita bisa memilih create gitu. Coba diklik di bagian create. Ya, di situ, di atas. Naik lagi, ya, di situ. Nah, untuk yang di bawahnya itu bisa di-close aja yang warna hijaunya. Nah, mungkin untuk tampilan awalnya seperti tadi. Selanjutnya di sini adalah tampilan dari Scratch sendiri ketika kita ingin buat program. Nah, terima kasih tim PDD. Saya lanjutkan, saya lagi ke yang share screen. Bentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Teh. Nah, tadi kan untuk bagian-bagian awalnya saja, terus sudah masuk tentang apa ya, bagian project ketika kita akan membuat game. Nah, di sini terus akan saya jelaskan untuk bagiannya satu persatu gitu. Ditunggu dulu ya. Nah, pertama kan di sini ada yang ingat nggak di bagian atas ini namanya tadi apa? Di bagian yang biru atas ini. Nah, mungkin kalau lupa ya, di atas ini namanya menu. Jadi di bagian menu di sini kita bisa memilih beberapa yang kita inginkan. Contohnya kan di sini ada gambar globe. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa gitu. Nah, pas diklik di sini tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika kalian ingin menggunakan bahasa lain, bisa diklik langsung gitu. Kemudian di bagian berkas di sini, kalian bisa menyimpannya ke komputer atau kalian juga bisa mengupload tugas kalian, tapi dengan ekstensi dari Scratch sendiri. Kemudian di bagian sini adalah untuk judul. Jadi kita bisa mengganti judulnya di bagian ini. Nah, contohnya saya ganti sebagai latihan. Nah, selanjutnya di sini di kode pertama adalah ada gerakan. Nah, gerakan di sini akan mengatur bagaimana sprite atau si kucing ini akan bergerak. Nah, untuk memulainya kita harus menggunakan kejadian. Contohnya kan saya mengambil yang ini ketika bendera hijau diklik, kemudian gerakan di sini saya ambil yang ini. Nah, gerak terus yang 10 langkah saya ganti menjadi 100. Nah, pertama diperhatikan, nah posisi X di sini kan X sama dengan 0. Nah, ketika bendera hijau diklik, nah lihat ya. Bentar, kan X-nya tadi dibuat 0 dulu ya. Nah, kemudian dipraktekkan, nah ketika bendera hijau diklik, nah sprite-nya kan berpindah. Nah, ini adalah salah satu contohnya pergerakannya. Jadi pas ini diklik, ini akan bergerak 100 langkah ke depan. Nah, kira-kira kalau kita ingin membuat sprite-nya berjalan ke belakang, ada yang tahu nggak gimana caranya? Dikasih minus. Iya, benar. Nah, di sini kalau kita dikasih minus seperti ini, terus diklik di sini, sprite-nya akan berjalan mundur. Nah, di sini kan kalau positif akan jalan ke kanan. Ketika diberi negatif, berarti akan jalan ke belakang gitu. Nah, kemudian untuk lainnya bisa dicoba juga, contohnya putar 15 derajat. Nah, sekarang yang tadi kan udah nggak dipakai. Terus ketika bendera diklik hijau, putar 15 derajat. Jadi kita coba dulu. Nah, setelah diklik ini kan berputar menjadi 15 derajat, jadi agak ke bawah gitu. Nah, terus kalau digabung itu bagaimana? Nah, kita coba gitu. Nah, posisinya seperti itu. Setelah berputar, akan berjalan
min 100 langkah atau mundur. Nah, ini bisa dikatakan sebagai algoritma, yaitu cara berpikir. Kan ada urutannya. Pertama, ketika diklik, putar 15 derajat. Kemudian gerak min 100 langkah. Nah, kalian bisa mencoba pindah ke posisi sembarang. Kita coba juga. Nah, ketika diklik seperti ini, nah posisinya berubah gitu. Untuk arahnya biar posisinya seperti tadi bisa dibuat 90 derajat saja. Nah, jadi jalannya akan maju atau mundur. Selanjutnya untuk yang pergi ke posisi X, Y, atau yang lainnya, mungkin teman-teman nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, selanjutnya tentang tampilan. Nah, tampilan di sini akan mengatur bagaimana sprite ini akan ditampilkan. Nah, contohnya kan ketika diklik bendera hijau, ini saya coba mengganti dengan yang lain. Katakan hello. Nah, ini saya coba diklik. Nah, maka sprite di sini akan mengatakan hello. Jadi sesuai input yang kita masukkan. Kemudian kalau kita tambahkan lagi di bawahnya, langsung saja disambung ya. Terus kemudian diklik. Nah, ini mengatakan hello. Terus kemudian mengatakan menjadi sesuai dengan blok yang kita ambil. Nah, terus ini mencoba untuk mengganti ke kostum 2. Jadi ketika diklik, nah posisinya berubah. Nah, ini kostum 2 yang mana sih? Nah, kita untuk mengeceknya apakah ada kostum lain, kita pertama klik sprite ini, kan ini sudah diklik. Kemudian dipilih di bagian kostum. Nah, di sini kan ada 2 kan, berarti ada kostum 1 dan kostum 2. Nah, diklik lagi ya. Oh ya, ini kostum 2. Jadi di sini diganti ke kostum berikutnya saja. Nah, ini ketika tiap diklik, maka kostumnya akan berubah gitu. Nah, untuk ke bagian bawah juga sama. Kalau kita ganti ke latar, prinsipnya juga seperti tadi, pemilihan kostum mana. Jadi di sini ntar bisa memilih ke latar berapa gitu. Kemudian untuk ukuran juga bisa, ini kan 100%. Nah, kalau kita ganti ke angka yang lain juga bisa. Nah, kan pertama di sini ketika diklik bendera hijau, terus ganti ke kostum berikutnya. Setelah itu atur ukuran ke 50%. Nah, ketika kita praktikkan seperti ini hasilnya. Nah, kucingnya mengecil. Nah, ini mengecil karena ukurannya sudah diubah menjadi 50%. Selanjutnya tentang suara. Nah, suara di sini kita bisa memberi suara untuk sprite-nya, kan dari tadi diam aja. Nah, kita bisa mengatur. Contohnya ini. Nah, ketika bendera hijau diklik, mulai suara. Nah, ada suaranya nggak? Ada teh. Nah, itu adalah pengaturan untuk suara. Nah, kalau kita klik suara di atas, di sini kan terlihat kita sudah ada audio suara meow. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi, kita bisa milih di sini. Pilih suara. Kemudian akan disediakan banyak suara, terus kita bisa mengetesnya. Nah, itu suaranya. Terus kalau kita mau mengambil, kita langsung saja pilih. Nah, contohnya di situ. Jadi udah ada 2 suara. Nah, untuk menampilkan suaranya kan tadi udah bisa yang kucing. Sekarang dicoba, nah diklik di tanda panah terbalik ini. Kemudian diganti pilih piano. Coba. Nah, jadi suaranya mengikuti dengan suara yang kita pilih gitu. Kemudian di sini juga ada pengaturan lain seperti atur volume atau atur efek nada. Nah, setelah itu kita bahas tentang kejadian. Nah, kejadian di sini bisa dibilang sebagai awalnya gitu. Kan kalau kita mau memulai harus ada awalnya. Nah, di sini kan dari tadi kita menggunakan yang ketika bendera hijau diklik. Nah, ketika bendera hijau diklik, di sini kan mulai dari piano. Ada suara piano. Nah, di sini bisa juga pakai yang lain. Contohnya ketika tombol spasi ditekan. Nah, ini kan yang ditekan spasi. Kemudian kalau mencoba ketika sprite ini diklik. Nah, ketika sprite ini diklik, berarti yang harus kita klik itu adalah kucingnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuat pesan siaran. Nah,
fungsinya pesan siaran itu kalau kita ingin menghubungkan antara spread satu dengan spread lainnya atau bisa juga latar. Nah, contohnya kan ada kucing ini. Kemudian kita tambahkan satu karakter lagi. Nah, kalau mau menambahkan spread atau karakter, kita pilih yang di sini. Terus pilih salah satu karakter. Nah, di sini saya pilih yang ini. Nah, ukuran kucingnya dikembalikan lagi saja ke posisi persentasenya 100, jadi biar agak besar. Nah, di sini kita akan belajar cara membuat bagaimana supaya kucing ini bisa berkomunikasi dengan ini. Nah, kita klik dulu dari yang kucing. Nah, ini kan ketika sprite ini diklik, kita coba pakai ini, katakan hello gitu, selama 2 detik. Nah, setelah itu di bagian kejadian kita siarkan pesan gitu, pesan 1. Jadi ntar dia seperti mengirimkan pesan. Nah, kan setelah mengatakan hello, kemudian kita balik ke karakter satunya. Nah, di sini untuk menangkap suara tadi kita pakai ini. Ketika aku menerima pesan 1, katakan, terus di sini pilih. Nah, tulisan di dalam ini bisa diganti. Kan tadi mengatakan hello, di sini bisa diganti. Nah, ketika kita diklik, coba. Bentar. Oh ya, kan ini dicoba. Untuk memulainya, kita klik sprite ini. Nah, kita klik. Nah, kucingnya mengatakan hello. Nah, setelah itu kan menyiarkan pesan. Pesan tadi diterima oleh sprite kedua, yaitu ini. Jadi pas diklik lagi, ini mengatakan hello, satunya mengatakan hello juga. Nah, sampai sini kalian sudah paham belum tentang penggunaan yang tadi? Seperti menyiarkan pesan, sama mengganti posisi juga tampilan. Paham, Teh. Berarti bisa lanjut ya. Setelah bahas yang itu, selanjutnya kita belajar tentang kontrol. Nah, kontrol di sini adalah pengaturan-pengaturan seperti bisa untuk waktu atau jedanya, kemudian melakukan perulangan. Nah, perulangan itu adalah kejadian yang dilakukan lebih dari sekali gitu. Nah, dicoba lagi ya, dari ketika bendera hijau diklik, terus kita pakai yang ulangi gini, 10 kali. Nah, kode yang lainnya ditaruh mana, kita bisa memasukkan kodenya di dalam sini di tengah. Nah, contohnya seperti ini. Mainkan suara. Nah, ketika diklik bendera hijau. Nah, itu udah, tapi di sini 10 kali. Nah, tapi di sini tidak kedengaran 10 kali karena di antara ini nggak ada jedanya gitu. Jadi kita bisa kasih jedanya biar suaranya terpisah. Nah, jadi ntar ini akan berbunyi pop selama 10 kali dengan jeda dari masing-masing itu 1 detik. Nah, kalau kita mau menghentikan bisa diklik yang warna merah ini. Selanjutnya, kalau kita atur selamanya, maka ini akan melakukan looping sampai akhir gitu. Contohnya ini kan ganti kostum berikutnya. Nah, terus dikasih kontrol jedanya 1 detik. Nah, jadi kan karakter yang Giga ini akan berubah terus gitu. Karena di sini pakai looping selamanya. Nah, kemudian kalau kita pakai jika, ini pernyataan kondisional. Contohnya kan, jika hari ini mendung, maka akan hujan. Nah, kita juga bisa pakai di sini. Contohnya jika, kemudian pilih ini, lebih aja. Nah, untuk yang nilai di awal ini bisa pakai nilai dari yang lainnya. Contohnya pakai digerakkan. Nah, di sini memilih posisi X. Nah, posisi X dari Giga. Nah, contohnya kan kita ini ada karakter yang ini kan Giga. Nah, kita lihat dulu posisi X Giganya kan 91. Nah, kalau kita pakai jika berarti habis itu ada operator jika posisi X lebih dari 50, tampilkan ini. Nah, terus ketika diklik, nah ini menampilkan tulisan karena di sini posisinya lebih dari 50, yaitu 91.
Nah, itu adalah penggunaan kontrol untuk operator dan juga kontrol untuk perulangan atau pernyataan kondisional. Selanjutnya untuk sensor, kita bisa mengatur sensor ini untuk mengarahkan dengan komputer kita. Kalau tadi kan kita hanya mengklik spread atau bendera hijau saja. Nah, ketika kita pakai ini, kita bisa dihubungkan ke komputer gitu. Contohnya ketika menyentuh mouse pointer akan menampilkan efek apa. Nah, ini dimasukkan di perbandingan yang jika tadi. Nah, selanjutnya ada variabel. Nah, di variabel di sini kita bisa pakai kalau kita ingin menyimpan data. Nah, contohnya kan seperti ini. Ketika bendera hijau diklik, pakai sensor, nah dicoba. Nah, ini bertanya, apa namamu gitu. Terus kemudian di variabel, pertama buat dulu variabel contohnya nama. Nah, setelah itu kita akan menyimpan jawaban dari itu ke variabel di sini. Atur nama itu adalah nama variabel. Jadi variabel digunakan untuk menyimpan data. Kemudian kebanyakan 0. Nah, ketika kita coba, apa namamu, saya tulis Afika. Nah, tapi di sini ditulis 0. Kenapa ditulis 0? Karena di sini diubah ke 0. Nah, supaya itu bisa menampilkan output yang sesuai, kita ubah 0 ke jawaban. Nah, dicoba lagi. Apa namamu? Nah, jadi nama di sini berubah ke nama kita sendiri gitu, yang kita masukkan. Nah, mungkin untuk yang awal ini dulu. Nah, dari teman-teman udah paham belum untuk yang bagian dasar ini? Gimana nih buat teman-teman? Udah paham belum bagian dasarnya? Boleh respon di kolom chat. Nah, ya dari Tanah Sipa udah bilang paham dan beberapa juga udah paham ya. Nah, selanjutnya kalau udah paham kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu langsung belajar membuat game. Nah, pertama kan tadi disebutkan kan langkah-langkah membuat game. Ada 4 ini. Nah, pertama menentukan game apa yang akan dibuat. Kedua menentukan konsep. Ketiga menentukan software dan keempat coding. Nah, di sini gamenya langsung saja saya pilih. Nah, ini kan ada instruksi. Ketika bendera hijau diklik, maka semua spread akan disembunyikan. Nah, diklik bendera hijau, nah semuanya kan ini hilang. Kemudian untuk memainkannya, klik spasi di keyboard kita. Nah, di sini kita bisa langsung main gitu. Nah, untuk memindahkannya, teman-teman bisa pakai tombol panah. Nah, dari kalian ada yang buka laptop nggak? Nah, kalau ada, gamenya dicoba dulu gitu. Nah, itu kan udah ada linknya. Nah, teman-teman bisa nyoba. Nah, dikembalikan lagi ke materi yang ini kan menentukan game yang akan dibuat. Nah, contohnya kita akan belajar cara membuat game naga terbang. Nah, berarti game yang akan dibuat yaitu adalah naga terbang. Kemudian untuk membuat konsepnya, kita bisa mengambil dari instruksinya. Di sini kan dikatakan ketika bendera hijau diklik, maka semua spread akan dihilangkan. Itu bisa dibilang sebagai pengaturannya gitu. Jadi kita harus mendefinisikan game kita itu bagaimana akan berjalan. Nah, kemudian di bawahnya juga ketika untuk memainkan game, kita harus memulai dengan mengklik spasi. Kemudian untuk memindahkannya, kita menggunakan tombol panah. Jadi pertama kita sudah menentukan itu. Kemudian kita seperti memisahkan dulu gitu. Di sini ada spread apa aja sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Di tampilan ini kan spread itu seperti karakter gitu. Ada pohon, Iya, benar. Apalagi ada matahari, Naga. ya. dragon. Iya, benar. Nah, kurang lebih spread-nya itu. Nah, sekarang kita langsung ke praktek ya, cara membuat game naga terbang seperti itu.
Nah, ini dihapus dulu. Terus karakternya juga. Nah, pertama kita masukkan dulu karakter apa aja yang ada. Nah, untuk memilih karakter kan di sini pilih sprite. Nah, tadi ada apa aja di sini? Karena ada bola ya. Nah, langsung dipilih. Terus ditambahkan lagi. Kemudian ada juga Dragon. ya. Nah, ini ya. Kemudian terus ada juga pohon. Nah, ini ada pohon. Nah, kurang lebih itu. Kemudian untuk background-nya tadi, ada apa aja? Ini ya yang blue sky. Nah, di sini ada dua latar, satu putih, satunya ini. Nah, kita bisa juga melakukan custom di sini, seperti diubah gitu. Contoh posisi daunnya, nah ini diubah gitu bisa. Nah, kalau udah kembali lagi ke kode. Nah, pertama kita bisa mulai dari pohon. Nah, tadi pohonnya geraknya bagaimana? Coba lihat lagi ya. Nah, di sini kan terlihat pohonnya berjalan dari kanan ke kiri, kemudian diulang seperti itu terus itu. Jadi kita bisa mulai. Nah, tapi pertama ketika bendera hijaunya diklik, semua sprite hilang. Jadi kita atur dulu kejadian. Ketika bendera hijau diklik, terus tampilan di sini sembunyikan. Jadi pas diklik itu pohonnya akan disembunyikan. Nah, setelah itu kan ada instruksi yang spasi. Berarti kejadian lagi ketika tombol spasi ditekan, pertama pohonnya itu harus berpindah ke posisi tertentu dulu gitu. Terus bisa pilih pergi ke, nah biar posisi pohonnya di awal, nah ditampilkan dulu. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, pohonnya terus karena ini ukurannya besar bisa juga diperkecil. Nah, contohnya saya buat menjadi 30. Terus kemudian sudah pergi ke posisi XY-nya bisa diatur. Di sini saya tulis 36, terus sampingnya min 131. Nah, ini posisinya ntar ada di situ. Nah, selanjutnya setelah spasi diklik, kan pohonnya sudah berpindah, terus ditampilkan. Mungkin kalau algoritmanya cukup panjang, jadi ntar bisa dipelajari lagi. Nah, ini buat prakteknya. Nah, ketika hijau diklik, kemudian diklik spasi, pohonnya udah berpindah ke posisi, nah di situ. Nah, di sini bisa diatur lagi biar agak naik. Nah, kan sudah nyambung gitu. Nah, setelah itu kan udah tahu bagaimana pohonnya berpindah. Nah, setelah itu kita masuk ke kontrol. Jadi bagaimana pohon itu bisa bergerak. Nah, di sini dipilih selamanya aja biar ntar nggak perlu mengatur satu-satu. Kemudian kalau ingin berjalan ke kiri, berarti itu kan mundur. Kita pakai yang tadi dikasih negatif gitu. Ini dari 10, kalau 10 kan ke depan. Kalau mundur berarti min 10. Nah, selanjutnya kita coba dulu ya. Nah, pohonnya sudah berjalan. Nah, tapi kan pas sampai di ujung ini berhenti. Nah, biar itu nggak berhenti, berarti kita pakai kontrol lagi gitu. Pakai jika ini. Terus pakai operator juga. Jika posisi ini kan sekitar 246. Berarti jika posisi kurang dari aja. Kemudian balik digerakkan, kita pilih di posisi X. Min 229, kemudian tampilkan gerakan. Nah, pergi ke, nah ini berarti diatur ketika sudah sampai di ujung, pohonnya ini akan dipindahkan gitu ke posisi
225 aja, terus sampai min 131, kemudian geraknya juga sama, bisa dimasukkan lagi. Nah, ketika ditekan dulu kan pohonnya berhenti. Nah, ketika diklik spasi, maka pohonnya akan mulai bergerak. Nah, udah sama belum sama kayak tadi? Sama teh. Sama, Nah, ya. Kan tadi pohonnya ada 2 kan? Nah, cara membuat satu pohon lagi gimana berarti? Duplikat. Nah, ya benar, klik kanan, terus kita bisa gandakan. Nah, jadi di sini udah ada 2 pohon. Jadi kita tinggal ngatur aja posisinya gitu. Nah, biar agak beda yang pohon kedua ukurannya saya ganti ke 40 ya. Terus Izin masuk. Mau mengingatkan waktunya 10 menit lagi, Teh. Iya, terima kasih. Nah, ini kan udah sama, biar ininya agak beda, berarti yang kedua diganti saja geraknya menjadi min 5. Gitu. Kemudian untuk yang ininya sama nggak apa, atau beda dikit. Nah, ketika diklik spasi, maka pohonnya sudah bisa bergerak gitu. Setelah tahu cara membuat pohonnya bergerak, kita bisa masuk ke yang bola. Nah, kita tinggal masukkan kodenya dulu. Nah, di sini bisa mulai dari kejadian ketika bendera diklik, pertama sembunyikan dulu. Kemudian kita atur lagi di tombol yang spasi. Ketika tombol spasi diklik, kita pakai gerakan lagi, posisinya diatur. Contohnya dibuat 125 dan 103. Kemudian tampilan. Nah, kan tadi sudah disembunyikan, berarti sekarang ditampilkan gitu. Kemudian juga pakai kontrol lagi selamanya. Nah, setelah di sini kita ubah lagi geraknya biar bola itu berjalan terus gitu. Karena jalannya mundur, kita pakai angka negatif lagi. Kemudian pakai juga kontrol. Nah, untuk membuat game sih emang sedikit lebih panjang gitu, karena banyak yang perlu diatur. Nah, bisa dilihat saja dulu. Kemudian pakai atau. Nah, di sini memilih tempatnya biar posisinya ntar bisa berubah sendiri. Ketika posisi X, berarti gabung dulu. Nah, ini untuk menentukan posisinya. Nah, ketika ada di pojok, terus ntar bisa diubah gitu. Posisi E, kemudian di sini satunya posisi Y. Ini 54. Nah, kemudian kita pindah ke posisinya. Pergi ke kemudian kita pilih pakai yang acak saja. Nah, jadi nilai EQ di sini ditentukan gitu. Satu 143 terus sampingnya 220. Ini 165. 158, kemudian sampingnya lagi kita masuk ke gerakan. Min 15. Nah, sampai di sini dicoba dulu ya.
Nah, ini bola sama pohonnya sudah bergerak. Gitu. Kemudian bolanya ukurannya dibuat 60. Nah, untuk yang terakhir, cara untuk mengarahkan naganya berarti diklik dulu di sprite naga. Nah, di sini ketika bendera hijau diklik berarti di kejadian. Nah, mungkin karena waktunya sudah dekat, kita nggak akan pakai variabel gitu. Ketika bendera diklik, ganti latar, berarti di tampilan. Ganti latar ke pakai yang latar satu dulu. Kemudian ketika kontrol lagi di sini kejadian, ketika tombol spasi ditekan, kemudian pakai perulangan yang selamanya. Terus di sini pakai yang suara. Nah, di sini biar ada musik sampai selesai. Pilih dulu suaranya. Nah, pakai yang ini. Drip drop. Nah, pas diklik spasi. Nah, jadi kan udah sama ada suaranya. Nah, untuk gerak pada naganya, kita atur dulu. Nah, berarti ketika tombol spasi diklik. Ketika tombol spasi diklik, ganti layar dulu ke Blue Sky. Nah, setelah itu kita dapat mulai gamenya gitu. Pergi ke langsung ganti kostum aja. Ganti kostum ke Dragon B yang B. Selanjutnya pakai kontrol yang selamanya. Nah, terus kita mengubah bagaimana cara naga ini akan bergerak mengikuti kayak arah panah kita gitu. Nah, ukurannya dikecilin lagi aja. Jadi pakai di sini jika terus masuk di operator, di sensor dulu. Nah, di sini dipilih, contohnya pertama ada panah atas. Jika panah atas diklik, kemudian lanjut langsung ke kostum B. Ganti kostum ke yang A. Selanjutnya ubah Y sebesar. Nah, ubah Y sebesar 15 ya. Setelah itu kontrol, tunggu 1 detik. Nah, di sini dicoba dulu. Nah, ketika diklik Y, berarti naganya sudah bisa ke atas. Untuk yang tombol lainnya, berarti kita bisa aja langsung dikopas itu. Klik kanan, gandakan. Nah, di sini ini kan tombol atas, kemudian di sini diganti untuk ke panah bawah, terus angkanya diubah ke negatif. Nah, selanjutnya kita copy lagi untuk yang kanan dan kiri juga. Untuk yang ke kanan, berarti yang di sini yang diubah bukan Y tapi X-nya. Ubah X sebesar 15. Selanjutnya tunggu 1 detik juga. Nah, ini A-nya bisa diganti ke C. Nah, sampai di sini berarti naganya sudah bisa bergerak. Gandakan lagi. Ini kan udah panah atas, sekarang panah kiri, terus angkanya diganti.
Nah, ketika diklik bendera hijau, kan ini udah hilang. Kan naganya belum. Ketika diklik, berarti sembunyikan. Kemudian ketika tombol spasi diklik, di situ akan ditampilkan. Nah, diklik lagi bendera hijau, naganya udah hilang. Oh ya, variabelnya dihapus saja. Nah, ketika diklik bendera hijau kan semuanya hilang. Kemudian ketika diklik spasi, nah naganya udah bisa digerakkan menggunakan tombol panah gitu. Bisa maju. Nah, mungkin untuk game sederhananya sampai situ aja. Selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Nah, untuk contohnya pakai yang ini saja. Baik, terima kasih Teh Apika atas pemaparan pelatihan permainan sederhananya hari ini. Wah, gimana nih teman-teman? Menarik bukan? Nah, untuk review pelatihan hari ini yaitu mengenai apa itu permainan, jenis-jenis permainan berdasarkan platform dan genre, cara membuat game menggunakan software Scratch, jenis-jenis yang ada di dalam Scratch, dan bagian-bagian yang ada di dalam Scratch, dan juga tadi sudah mempraktikannya. Selain itu, dalam pembelajaran yang masih daring ini, seperti sekarang, beberapa dosen menuntut kita nih untuk bisa mengekspresikan sekreatif mungkin materi pembelajaran melalui permainan sederhana tren masa kini. Nah, diharapkan dengan adanya pemaparan pelatihan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk dapat membuat permainan sederhana yang menarik dan lebih kreatif lagi nantinya, yaitu salah satunya menggunakan tutorial aplikasi Scratch tersebut. Nah, selain itu, pihak panitia juga akan memberikan reward nih bagi teman-teman yang bisa upload hasil karyanya yang terbaik nanti. Maka dari itu, yuk teman-teman dieksplor sekreatif mungkin lagi pelatihan hari ini. Karena lumayan juga nih, selain bisa memperdalam skill kita dalam membuat permainan sederhana digital ini, bisa juga mendapatkan bonus. Istilahnya kayak peribahasa, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Bisa ditebakkan teman-teman, begitu bermanfaatnya agenda kegiatan hari ini. Baiklah, selanjutnya kita ke sesi tanya-jawab nih. Bagi Akang dan Teteh yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu ya. Baik, mangga Akang Teteh dipersilakan jika ingin bertanya. Aku mau nanya, Teh. Iya, boleh silakan Diva pertanyaannya. Ya, jadi tadi yang dijelasin Teh Afika tuh kan ada aplikasi yang buat junior sama buat umum tuh. Nah, itu apa bedanya ya, Teh? Oh, iya. Mau dijawab sekarang atau nunggu pertanyaan yang lainnya? Gimana, moderator? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kata Nasifa, sekarang aja. Oh iya, Teh, boleh langsung dijawab saja Ya. pertanyaannya. Nah, perbedaan yang Scratch biasa dan junior itu dari tampilan. Kalau yang untuk junior kan itu untuk anak-anak PAUD gitu. Jadi di situ cuma ada gambar tentang blok-bloknya, jadi tidak ada tulisan. Sedangkan yang biasa tadi ada tulisannya gitu. Jadi kita lebih mudah untuk memahaminya. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana Teh Rifa, apakah sudah terjawab? Iya, Teh, udah terjawab. Jadi kalau yang buat junior mah lebih apa ya, nggak terlalu banyak ya, Teh? Iya, benar. Gambar-gambar gitu aja. Oke, makasih banyak, Teh. Ya, sama-sama. Baik, untuk Akang Teteh yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Boleh Kang Rizky di on mic. Oh iya, izin bertanya, Teh Afika, untuk Iya. hasil dari produk ini sendiri nanti bisa dikompil jadi aplikasi atau apa ya, pakai web gitu buat mengaksesnya? Oh ya, kalau game ini sih belum bisa dikompil ke aplikasi, tapi bisa di-share melalui web gitu. Kayak maaf tadi lupa share-nya di bagian akhir tuh apa ya, ada cara meng-share-nya gitu. Apa mau saya praktekkan lagi untuk meng-share-nya gitu? Biar nanti mengumpulkan tugasnya lebih mudah juga. Boleh Teh. Boleh, Teh, Gimana? Ya, gimana panitia aja Teh? Boleh Teh di-share untuk mengkompil. Udah terlihat belum? Terlihat. Nah, kan tadi ketika game kalian sudah selesai, di sini klik aja bagikan gitu. Nah, pas diklik dibagikan, nah di sini kalian bisa menambahkan instruksinya juga, ditulisin apa. Nah, kemudian yang di Kompas itu yang ininya. Nah, jadi ketika kalian pakai nomor ini, nah pas itu dikirim, orang lain bisa melihat game kalian. Mungkin seperti itu Kang. Nah, contohnya seperti itu. Kan udah di-share gitu. Bagaimana Kang? Apakah sudah terjawab? Untuk kedepannya gitu Teh, kalau misalkan game kita bisa di HKI-kan atau enggak ya Teh kalau pakai ini? Kalau itu sih kurang tahu, tapi kalau apa ya kita dibuat secara lengkap kan kalau kita cuma memberikan link saja mungkin susah. Nah, tapi kalau kita membuat program lengkap bisa aja seperti di awal itu dituliskan urutan-urutannya sama fungsinya gitu. Nah, mungkin bisa dihakaikan seperti membuat program ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Teh. Iya. Baik, terima kasih untuk Kang Rizky yang sudah bertanya dan Teh Afika yang sudah menjawab. Untuk pertanyaan terakhir nih ya, boleh dari Teh Nazifa. Ya, baik, terima kasih Teh. Untuk ini Teh Afika izin bertanya, di aplikasi Scratch itu kita bisa import gambar nggak ya dari luar gitu? Iya, bisa. Ya, bisa. Boleh ditunjukin nggak Teh? Tadi kan memasukkannya itu dari dalam komponen yang ada di Scratch-nya. Kalau misalkan kita punya desain sendiri gitu, misalkan untuk latarnya, kemudian dimasukkan itu gimana Teh? Iya, bisa. Mau share screen lagi ya untuk demonya? Boleh Teh di share screen. Nah, kembali lagi kan. Nah, kalau kita ingin menambahkan, contohnya di latarnya, berarti kembali dulu kita, kan ini di bagian latar, terus kemudian kita pilih yang ini, unggah latar. Nah, ketika diklik unggah latar, ntar masuknya akan ke penyimpanan komputer kita. Oh ya, siap. Paham Teh. Nah, iya. Oke, terima kasih Teh. Mungkin seperti itu ya. Untuk menambahkan yang karakter juga sama, pakai di sini unggah sprite. Baik, bagaimana Teh Nas? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan pelatihan hari ini. Terima kasih untuk Akang dan Teteh yang telah bertanya, dan terima kasih juga untuk Teh Afika atas pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekali lagi, terima kasih kepada Teh Afika. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya, sebelum agenda ini diakhiri, akan adanya sesi dokumentasi bersama pemateri terlebih dahulu. Mangga Akang dan Teteh boleh on cam dulu sebentar, dan dipersiapkan dulu nih senyum termanisnya. Untuk PDD, dipersilakan mengambil alih. Boleh Akang Teteh yang belum on cam, boleh on cam dulu. Langsung saja ya. 1, 2, 3. Satu. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, Kang Teteh, terima kasih. Baik, terima kasih kepada PDD. Alhamdulillah ya pelatihan permainan sederhana digital hari ini sudah kita laksanakan. Terima kasih untuk Teh Afika yang telah mengisi pematerian pelatihan hari ini dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu weekendnya untuk hadir di kegiatan hari ini. Semangat terus untuk Akang Teteh semua. Baiklah, untuk agenda selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Aisyah selaku moderator dan juga Teh Afika yang melakukan pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Semoga pemateri menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oh iya, Kang Tetes, sama seperti hari sebelumnya, kita bakal adain challenge nih dari output pematerian hari ini. Akan ada 2 pemenang, yaitu juara pertama dan kedua. Pemenang akan dipilih secara langsung oleh pemateri kita hari ini, yaitu Teh Afika, dan pemenang akan mendapatkan reward nih dari panitia LP Multimedia Class 2021. Ternyata ada rewardnya ya, Teh. Kira-kira apa sih Teh rewardnya? Aku sih kurang tahu, mungkin boleh kita spill ketua pelaksana kali ya, Teh? Benar nih, Teh. Gimana, Teh Rifa? Teh Rifa boleh dong di-spill nih, apa nih rewardnya? Ya, yang pasti challenge-nya itu jadi bikin kita nambah ini apa sih wawasan ilmu dan juga jadi bikin kita makin kreatif lagi gitu. Dan juga ada sedikit hadiah dari panitia gitu Teh. Oh, ada hadiahnya. Pasti teman-teman di sini lebih semangat kerjain challenge-nya ya. Jadi Akang Teteh di sini jangan lupa untuk ikutan challenge-nya dengan cara mengirimkan karyanya ke link Google Form yang disediakan oleh panitia. Untuk deadline pengumpulan tugas dari pematerian hari ini akan dikasih tanggalnya sampai tanggal 21 September 2021. Untuk info lebih lanjut nanti akan di-share oleh panitia di grup serta LabTeam Multimedia. Untuk pemenang akan dilihat dari indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya dalam membuat game yaitu ada 1, kontennya menarik, yang kedua, tools berfungsi, yang ketiga, minimal menggunakan 5 jenis kode blok seperti motion, look, sound, dan yang lainnya. Mungkin itu aja indikator pencapaian dari pematerian kita hari ini. Mungkin selanjutnya bakal ada sesi apa nih, Teh? Nah, selanjutnya kita akan bermain santai dulu nih Teh bersama seluruh anggota dan pengurus LabTeam yang ada di room Zoom hari ini, yaitu di sesi Ice Breaking Times. Namun kayaknya aku mau cek lagi nih semangat dari Akang dan Teteh yang ada di sini. Gimana teman-teman, masih ingat kan jargonnya? Masih. Masih, Teh. Oke, kalau masih boleh aku tes ya, aba-aba dari aku ya. LabTeam Multimedia Class 2021. Animasi dan dance. Kak Meli, udah masih semangatnya nih? Iya nih Teh, oke. Mungkin sekarang kita akan masuk sesi ice breaking. Sebelumnya PDD boleh share screen terlebih dahulu. Oke, di aku belum muncul. Sebentar ya. Jadi, untuk kegiatan ini lebih terarah, akan diadakan rules. Yang pertama, peserta harus sportif dalam permainan. Yang kedua, jika Akang Teteh ingin menjawab, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ketika sudah dipersilakan oleh MC, maka peserta dapat menjawab. Yang ketiga, jika peserta sebelumnya salah, maka akan dipilih ulang dari peserta yang raise hand pada sebelumnya. Untuk peserta yang menebak melalui kolom chat, tidak akan mendapatkan poin. Jika peserta menjawab satu soal secara benar, maka akan mendapatkan 1 poin. Yang terakhir, peserta yang mendapatkan poin terbanyak akan menjadi juara dan mendapatkan reward dalam permainan kali ini. Gimana nih, Akang Teteh udah pada siap belum sih?
Kalau dari aku sih tetenya udah siap, nggak sabar banget nih. Iya. Gimana Kang Tete yang lain udah siap? Siap dong, Teh. Oke, mungkin karena udah pada siap, mungkin aku mau ini ya, mau bilang ke kakak yang lain, biar on cam, biar kita seru-seruan bareng. Bener Gimana nih, nih? Akang Tete temenin nih yang lainnya pada on cam. Gak apa-apa, kita asik-asikan aja di sini. Bener banget nih, Teh. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja nih. PDD boleh di next slide-nya. Nah, ini ada tebak gambar, nanti yang lihat di sini bisa menjawab. Kira-kira jawabannya apa ya? Boleh raise hand dulu. Wah, ada yang raise hand, cepet Teh. banget. Padahal Siapa belum. ya? Yang pertama Teh Karinda. Teh Karin boleh open mic-nya? Jamaika. Gimana nih, Teh? Ketebak langsung ya, Teh ya? Ya masih gampang jadinya. Oke, gimana nih Teh Meli? Benar nggak sih jawabannya Jamaika? Coba Pak Dede di next nih. Nah, ini clue-nya negara dan ini benderanya. Jeng jeng jeng. Iya, Wah, Teh Karin benar. Selamat Teh Karin. Teh Karin mendapatkan 1 poin ya. Kita ke next game. Nah, selanjutnya. Ayo. Kita bikin yang meningkat ya, tingkat kesulitannya. Ayo raise hand dulu ya, Kang Teteh. Ada Teh Karin lagi. Wah, Teh Karin jago tebak-tebak. Rayuan gombal. Oh iya, gimana nih? Kira-kira bener nggak ya? Iya, Karin curang katanya. Bener lagi Teh Karin jago banget. Ih, tebak-tebakannya. Tingkat kepekaannya tinggi berarti ya Teh Karin ya. Iya. Mungkin ayo Akang Teteh yang lain kejar skornya Teh Karin nih. Jangan sampai Teh Karin yang menang. Aduh, katanya Teh Karin udah curang. Aduh, parah ini kalau misalnya Teh Karin yang menang. Ya nih Teh Karin sekarang mendapat 2 poin ya total poinnya. Boleh Teh Karin diturun dulu? Iya, rasanya diturun. Nah, oke, siap-siap ya teman-teman. Tangannya lebih giat lagi nih. Teman-teman izin mau keluar ya. Iya Teteh, mangga. Terima kasih ya Teh Avika. Terima kasih banyak Teteh. Oke, kita lanjut ke games ya. Deng deng deng. Aduh, kira-kira Teh Karin bisa nebak gak ya? Iya, atau yang lain nih? Belum ada nih. Kayaknya tingkat kesulitnya makin susah nih Teh. Iya. Aduh. Ada nggak nih yang tahu? Boleh raise hand. Teh boleh di-spill kali ya. Nggak tahu nih Teh. Nah, clue-nya itu lagu wajib nasional. Kira-kira udah ada yang kepikiran belum ya? Jawabannya apa gitu? Wah, Teh Aisyah apa jawabannya nih? Ayo Teh Aisyah. Rayuan Pulau Kelapa. Wah. Coba kita lihat ya. Kenapa Teh bisa nebak gitu Teh? Soalnya ada pohon kelapa. Oh iya, benar. Coba kita lihat benar nggak ya jawabannya? Ya benar. Berarti Teh Aisyah udah mendapatkan 1 poin. Yuk Teh Aisyah kita susul Teh Karin. Ya. Mungkin bisa kita ke next. Nah, masih tebak gambar ya. Ya, Teh Karin lagi nih. Bosan menganggur. Teh Karin dulu. Bosan menganggur. Bosan menganggur. Coba dicek Teh, jawabannya kira-kira bener nggak ya Teh Karin? Benar. Kang Igun susul dong skornya Karin. Ayo dong teman-teman yang lain gercep. Tingkat kepekaannya dimainin dong. Karin jadinya gercep banget ya. Nah ini gampang ini, ayo cepat.
Apa teman-teman nggak tahu ya letak raise hand di mana? Wah, Teh Basya. Kang Igun deh yang pertama ya. Mana nih? Nggak ada yang resen, Teh. Ada Teh Kang Igun itu banyak. Kang Igun. Ya, di aku loh. Kang Igun dulu. Ya, itu Kang Igun. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Coba dicek ya. Benar. Kang Igun mendapatkan 1 poin ya. Ayo Kang, disusul lagi. Dan Kang Tete yang lainnya, ayo dong, gercep-gercep. Nah, sekarang soal hitungan nih. Yang jago matematika bisa jawab enggak ya? Ya, sinyalnya. Kalkulator mana kalkulator? Halo, Teh Devi ada? Ya, Devinya keluar ya. Iya, Devi keluar. Jadi Meli handle sendiri dulu aja ya. Ini suara Meli masuk nggak sih? Soalnya takutnya sinyalnya jelek di aku. Masuk, Mel. Oh, masuk. Oke. Mungkin Aisyah udah dapat jawabannya berapa nih? Jawabannya 100 bukan? Mungkin salah. Coba yang resen kedua nih, Kang Igun. Kang Igun berapa, Kang? 225. Masih salah. Resen ketiga ada Teh Nazifah, Teh. Boleh. 100. Salah. Kan tadi udah sama Aisyah. 100. Mungkin sekarang Alpian nih. Alpian mulai aktif. Alpian boleh di on mic dulu. Jawab. 150, Teh. Tunggu dulu bentar. Bentar ya. Kan oh iya. Gimana? Maaf banget ternyata 15 tambah 10 kan 25 ya. Maaf banget ya. Ternyata aku salah ngitung. Tadi jawaban Aisyah udah benar. Maaf banget. Jawabannya 100. Yang benar berapa? Jadi yang benar 100 ya? Iya, Aisyah tadi udah jawab Teh duluan. Aisyah. Intinya kocak, salah ngitung. Oke, maaf ya. Itu 225 gimana Kang Igun? Kang Igun dong. Jauh dulu next. Mau tanya dulu Kang Igun, gimana jawabannya bisa jauh banget nih Teh? Gak tahu ngayal we. Nih, sekarang soal yang ke-7. Kira-kira di mana sih ulernya? Ada yang udah nemu belum? Nah, Igun sama Teh Nazifah udah ada jawabannya atau masih resen yang tadi? Oh, belum. Oke. Teh Devi udah bergabung belum ya? Oh, udah. Teh Devi, halo. Halo Teh, maaf ya Teh, tadi iya. ada gangguan mati listrik. Iya, nggak apa-apa. Gimana nih? Ini Teh yang tadi udah ternyata dari akunya salah ini Teh, salah ngasih jawaban. Ternyata udah kejawab, jawabannya 100 dari Teh Aisyah. Nah, sekarang masih pada bingung nih Teh, kira-kira ulernya di sebelah mana sih? Nah, Teh Karin. Boleh di zoom lagi. Bang, ini. Si Karin, dari sini bisa ketebak nih Teh Karin. Boleh ditunjuk nih Teh Karin mana?
Ini nunjuknya gimana ya? Pakai annotated. Annotate Nggak ada tahu ya. view option. Nah, kalau di HP mah di pojok tuh ada biasanya. Biasanya ada, tapi ini nggak ada. Ini ya di yang kanan, terus aduh susah gimana, Nih dibantu sama Teh Hasina pakai kursor Teh Hasina. Gimana nih? Ya. Di kanan. 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 Ya. Bawah. Nah, bawah. Ya udah. Nah, ini Yang mana? Gimana? Mungkin kita cek aja ya, Teh. Itu Bener jawabannya Karin tuh deh sebentar. Jawabannya Karin yang sebelah mana? Itu masih gerak-gerak kursor Teh Hasinanya. itu yang tadi. Oh Itu, itu. Teh, udah, Teh. Oh iya, kelihatan. Udah Mungkin bisa kan, dicek udah jawabannya kelihatan nih. kan. Mungkin bisa kita zoom lagi nih, Teh. Di next Iya. selanjut. Di next nih. Teh Karin bener. bener. Matanya jeli banget nih. Aduh. Ya ampun, mungkin Teh Karinnya jago gini-ginian. bisa di next sekarang. Nah, ini Ayo, kayaknya masih siapa yang gampang bisa deh. menemukan jalurnya? Ini Kang Gojek mau ke rumah siapa ini? Ke kosannya Teh Karin. Gang Teh Karin mau Mawar. jawab lagi atau itu resennya belum diturun? Iya, Teh Karin turunin dulu. Ayo Teh, matanya dimainin lagi. Jangan dikasih clue dulu dong, Teh Hasina. Teh Meli, ini poin terbanyak udah ke siapa ini Teh? Teh Karin, aduh Teh Karin paling, sekarang resen lagi. Teh Karin lagi. Boleh Teh Karin? Mau ke rumah yang A ya? Jalannya gimana tuh Teh? Boleh Teh Hasina dibantu? Nah, dari situ terus ke bawah, terus ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah. Nah, ke kiri, ke atas, lurus, terus ke atas nyampe. Ya, nyampe ke rumah Teh bener. Karin. Selamat ya Teh Karin ya, dapat dari Akang Gojeknya. Ayo dong teman-teman yang lain kok merhatiin Teh Karin nebak aja. Teh Karin kita mainnya santai-santai aja Teh, udah banyak tuh poinnya. Kayaknya belum pada sarapan deh. Udah pagi-pagi udah join ya soalnya. Mungkin bisa kita ke next game. Nah, kita tebak gambar lagi nih Teh. Teh Karin belum. Kira-kira siapa? Teh Karin udah bisa langsung jawab. Enggak, itu Teh Karin belum raise hand ya. Tadi Teh Aisyah dulu. Aisyah dulu nih. Kira-kira dari ini senyumannya bibirnya nih. siapa ya? Aduh, identik banget. Ini siapa? Karin bukan sih? Itu bukan itu. Ketebak dari mananya Teh? Itu senyumannya gimana? Manis nggak Teh? Teh Karin ini. Teh Karin, iya Teh Karin nggak bisa nebak diri sendiri, nebak yang lain mah gercep. Oke, dia bisa di next. Coba kita lihat ya. Deng, wah, Amel banget sih. Kita kasih senyuman dulu nih buat Teh Karin. Selamat ya Teh Aisyah. Teh Aisyah sudah ngumpul berapa poin? 2 ya Teh? Oh iya. Oke, kita ke next game. Nah, ini nih. Ayo, siapa yang matanya bisa siapa ya? nebak? Masih Aisyah dengan lagi, Aisyah jago nih. Kayaknya merhatiin muka orang-orang nih Teh. Dari mata-matanya nih. Mata-mata sibuk ngerjain tugas, ngerjain proker ini mah. Hasina bukan sih? Bisa-bisanya ini. Iya kan? Teh Hasina ya jawabannya ya Teh Aisyah. Kita lihat ya. Deng. Iya bener banget. Teh Hasina on cam dong. Biar membuktikan. Coba Teh Hasina on cam dong kita lihat. Bener sama nggak sih? Oke, kita next saja ya. Ada ya, ini bentar banget on cam-nya. Nggak apa-apa deh.
Kita ke next. Next. Oke. Pelan-pelan nanti takut kelihatan jawabannya. Di bawah gimana? Ini kursornya coba dikebawain. Ya. Aduh. Oh, tuh ada tuh. Ini teh di bawah teh. Nah, selanjutnya ini soal terakhir nih. Kira-kira siapa ya? Alis siapa itu? Ayo tebak, ini alis aku gini, bisa nggak? Wah, Teh Aisyah lagi. Ya ampun. Teh Nggak, Aisyah tadi jago pagi. banget. Bentar kita lihat. Kayaknya- Terifa yang pertama deh, Terifa. Aku boleh jawab. Boleh Terifa, mangga. Siapa teh? Teh Basya bukan? Teh Basya. Oke, gimana nih Teh Meli? Benar nggak Teh Basya? Coba Teh Basya kita lihat Yang dulu Raisa, dong yang alisnya. Gantian Teh Basya. Ayo, Teh Basya kita di pin ini ya. bareng-bareng. Bisa nggak Teh Basyanya dipin di samping? Teh Ayu bukan. Ih, Kak. yang Raisa, Oh, yang itu. Raisa. Ayo, Suruh saya jawab. Yang raise hand. Jangan di-spill di itu ya, room chat. Teh Basya, kita Coba lihat kita nih. pembuktian ya. Alis-alis Teh Teh Basya Basya kita nih. lihat ya. Oke, ada yang Jangan dulu di next, jangan dulu di next. bentar. Oke. Ada yang mau jawab lain nggak? Tadi Karena ini soal terakhir, boleh deh. Ayo tebak-tebak siapa lagi nih? Teh Melini. Teh siapa? Teh Syah? Teh Nurmeli. Nurmeli? Gimana Teh? Jawabannya bener apa enggak? Mau nebak dong. Greget. Ayo. Teh Nazifah. Kalian coba on cam satu-satu. Coba iya on cam dulu, makanya semuanya on cam. Lihat nih alisnya gimana. Nebak, ayo. Coba ya, kita ngambil dari yang resen ya. Yang resen duluan tadi Aisyah udah salah. Aisyah, apa jawabannya tadi siapa? Teh Melis. Oh iya. Teh Rifa salah. Teh Silmi tadi siapa? Teh Nazifah. Aku Teh Naz, iya. Kalau Teh Basya siapa nih? Sama Teh Naz. Kalau Karin? Teh Naz. Kalau Teh Naz sendiri nih, gimana nih Teh Naz? Ya nggak sih itu alis Teteh? Iya dong, masa gak kenal muka sendiri. Iya, parah ini ketua sendiri. Dari Kang Igun juga Teh Naz. Oke, kita lihat ya jawabannya siapa ya. Mungkin bisa Teh Rifa tahu. Kita lihat Siapa aja. tahu yang Teh Aisyah bener ya. Iya. Iya, jawaban dari Teh Rifa juga siapa tahu bener nih. Yang nggak bisa jawab kita kick nih dari pengurus. Canda teman-teman. Deng. Boleh deh di next. Ini tuh bingung ya. Kisahnya ini tuh bingung mau crop bagian mananya, makanya cuma bisa dapat bagian alis. Maaf ya Tenat. Enggak apa-apa. Wah asik banget nih permainannya. Gimana nih Teh Meli? Kita udah bisa hitung skor? Oke. Gimana Teh Hasina? Siapa yang pemenangnya? Bisa kirim lewat chat ya ke MC, kalau enggak ke Devi. Tadi yang terakhir ini siapa? Tadi yang terakhir Silmi. Teh Silmi. Teh Karin udah sombong amat tuh. Ya kali, siapa tahu kan ada sesi yang dikurangin nilainya. Itu kan nggak bisa nebakin muka sendiri, itu bisa tuh dikurang nilainya. Canda Teh Karin, kita sportif kok. Oke, selanjutnya kita ke pengumuman pemenang pada sesi ice breaking hari ini. Mungkin udah bisa ketebak ya teman-teman siapa nih pemenangnya. Mungkin tetehnya juga udah senyum-senyum tuh di rumah, bakalan mikir dapat reward. Bener banget nih Teh. Aduh siapa ya? Teh Hasina belum ngirimin namanya. Siapa ya? Itu katanya udah ada di itu. Wah, langsung di-spill. Iya tuh di-spill, Teh Karin. Bener banget. Selamat ya, Teh.
kuat ya logika Teh Karin tuh bisa nebak. Teh Karin ini jago teka-teki nih, tebak gambar juga jago nih Teh. Mungkin nanti Teh Karin bisa klaim reward-nya ya. Kalau misalkan panitia atau peserta yang lain nggak setuju, Teh Karin yang menang bisa ngomong aja. Nanti diganti pemenangnya. Iya, bener banget. Mungkin dari Teh Karin nih, ada yang mau disampaikan nggak terkait acara kegiatan LabPIM Multimedia Class selama 2 hari ini? Mungkin bisa menyampaikan kesan-pesannya nih Teh. Boleh on mic sama on cam juga, gimana Teh Karin? Oh, ke aku. Aduh, Emang nggak maaf. mau nih hadiahnya? Nggak bisa on cam. Apa, Teh Meli? Emang nggak mau hadiahnya? Mau atau Teh? Maaf ya, nggak bisa on cam. Aduh, ini Teh belum mandi, jujur li. Ya, kesan-pesannya luar biasa banget ya, seru banget materi-materinya. Terus jarang juga gitu pembahasan materi yang kayak pembuatan games, animasi yang kemarin juga kan jarang. Jadi dapat ilmu baru, pengalaman baru. Pokoknya seru banget lah, seru banget, keren. Terima kasih banyak ke semua panitia, terus ke pemateri dan semua peserta juga yang udah ikut gabung gitu di acara ini. Makasih, udah gitu doang. Semoga kedepannya lebih baik ya. Acaranya lebih keren, lebih menarik, dan lebih banyak hadiahnya. Amin. Baik, terima kasih ya Teh Karin. Ini ada request nih dari Kang Igun. Mana senyum manisnya kayak di foto? Iya nih, Teh Karin nggak bisa on cam dulu ya. Tapi nanti mungkin bisa pap ya di grup peserta. Ini nih wajah-wajah pemenangnya. Boleh nih. Teh Karin ditunggu foto senyum termanisnya nih Teh. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, permainannya santai tapi cukup menantang dan menarik bukan? Harapannya dengan adanya sesi Ice Breaking Times hari ini diharapkan dapat menambah keeratan hubungan antar sesama anggota LabPIM UPI Purwakarta. Bener banget nih Teh. Meskipun kita belum bisa berjumpa, berkumpul, dan melakukan kegiatan tatap muka satu sama lain, namun setidaknya kita bisa saling mengenal sesama anggota LabPIM, walaupun hanya virtual nih Teh. Bener banget nih Teh Meli yang dikatakan Teh Meli. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum acara ditutup, untuk closingnya kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, mangga Kang Teteh kita boleh on cam dulu sebentar dan dipersiapkan muka-muka senyum termanisnya dan ganteng-gantengnya. Ayo Kang Teteh on cam dulu bisa ya. Untuk PDD dipersilakan mengambil alih. Ya, Kang dan Teteh yang belum on cam, boleh on cam dulu. Karin, Buldan, Kang Igun, Maulinda, Alfian. Alfian dong, ya Alfian oke, Alfian on cam dong. Pada kepo sama muka Alfian. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih PDD atas sesi dokumentasinya. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan ilmiah dan seluruh anggota LabPIM UPI Purwakarta yang sudah menyempatkan weekend-nya nih untuk menghadiri penutupan LabPIM Multimedia Class hari ini. Untuk penutupnya, aku mau dengar lagi suara Kang Teteh semua. Kita jargon lagi nih, jargon LabPIM Multimedia Class 2021. Boleh nih, Ayo on mic dong, on mic. Ayo dong, untuk terakhir kalinya kita main pakai jargon. Boleh unmute dulu, teman-teman. Oke, Teh Meli. Udah lumayan nih Teh yang on mic. Sekarang aku aba-abain ya.
LEPI Multimedia kelas 2021. Ames, animasi and games. Ternyata closing-nya cukup rame, Teh. Iya, benar banget nih Teh, masih terdengar semangat ya Teh, walaupun udah di akhir acara. Baiklah, rangkaian demi rangkaian acara kegiatan LEPI Multimedia Kelas 2021 hari ini diakhiri dan resmi ditutup. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama di 2 hari ini bisa bermanfaat lagi bagi kita semua untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, saya Devi Anasafila dan rekan saya Meilia Cahya, pamit undur diri. Terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di event selanjutnya, guys. Happy weekend. Selamat Terima kasih. istirahat. Happy weekend. Terima kasih Kang Buldan udah 2 hari ya join. Alfian makasih juga. Iya banget nih Kang Buldan. Kang Buldan, Terima jangan kasih lupa Alfian udah sampai akhir. Kang Buldan mau ngomong nggak? Harusnya Kang Buldan sih yang ditanya kesan-pesannya. Iya. Ayo Kang Buldan ngomong dong. Alfian tuh teman aku, Aat. Oh iya. Alfian dari Sistel, Kang makanya Buldan kenalan tuh dong. pro ini pembuatan games yang kayak tadi ya, Kang Buldan. Anak presiden. Tuh kan pada kepo Alfian sama muka Alfian. Ayo on cam. Bentar nih mau tahu dulu ini pendapat dari Kang Buldan selama 2 Alfian- hari ini. Gimana Alfian Kang cowok. Buldan? Boleh Kang Buldan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dalam acara 2 hari ini, Masya Allah ya, karena saya belum pernah kayak bikin games atau bikin aplikasi atau apa itu. Nah dari sini saya mulai bisa bikin yang kayak Scratch yang tadi disampaikan tadi oleh Kak siapa tadi itu namanya tuh Kak Ika. ya itu, sama yang kemarin tuh yang sama Kang Sadam yang telah dipapari itu sangat luar biasa ya. Jadi dari situ dari 2 hari ini kan meskipun acaranya akan ada di sini ada acara, jadi bolak-balik ke tutorial sama ke labing, jadi nyempatin waktunya tuh Masya Allah ya, bisa lumayan lah, masih bisa ikut bergabung dengan N-Games nih. Dari teman-teman juga sangat luar biasa ya, dari kalian juga Masya Allah ya udah pada bisa buat games, terutama Nazifah nih, Masya Allah diam-diam meroket ya. Igun diam-diam baik Igun. Ya semoga kita nih dalam 2 hari ini semoga bisa kedepannya bisa diimplementasikan dalam media pembelajaran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah semoga kita dalam 2 hari ini bisa berkah, bermanfaat juga itu kedepannya. Terima kasih banyak Teh Devi, Teh Silmi, Teh semuanya deh, Akang Teteh juga. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Terima kembali. kasih kembali. Terima kasih semuanya. Mangga apabila ingin melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Ya, Kang. banyak. Atau mungkin Kang Alfian mau nih on cam dulu sebentar. Iya. Kang Ini pada penasaran tahu Kang Alfian. Aku juga Teh Melinya kangen deh. Ayo coba. Nih, Kangen. pun juga nih ayo on cam. Pakai kacamata gayanya. Oke, mungkin Kang Alfian nggak ada respon. Sombong ya, nggak mau on mic. Mungkin ada kesibukan lain. Bohong, tahu dia bisa on mic. Ayo dong Alfian. Janjian kali ini sama Karin belum mandi. Masa belum mandi. Recordingnya di stop dulu Jangan-jangan guys. deketan rumahnya. Jangan-jangan deketan nih. Oke, bagi Akang dan Teteh mungkin yang masih punya kesibukan lain boleh melanjutkan aktivitasnya ya. Dan untuk panitia,
tolong stay di Zoom dulu. Kita masih mau evaluasi. Sampai ketemu di proker selanjutnya. Iya. Alfian. Ya, terima kasih juga Alfian. Udah nggak ada? Udah belum? Recordingnya di stop dulu.